Makanya, dan Anda sudah temukan banyak sekali hal-hal yang nggak masuk akal yang kemudian dilontarkan oleh Kiai Imaduddin Al-Mukarram dan dan Gus Pungat, pleret ya, serta Gus Arya dan lain-lainnya, dan yang lainnya, Kiai Yusuf dan yang lain-lainnya. Maka lewat video ini, Habib, jangan dibikin panjang nih video. Al-Fakir ingin menantang. Sekali lagi, Al-Fakir ingin menantang. Sekali lagi, Al-Fakir ingin menantang kepada Kiai Imaduddin untuk debat terbuka dan disiarkan secara live. Yang di situ ada yakni orang-orang dari para ilmuwan yang ikut ada di situ untuk ikut melihat dan mentasbih daripada apa yang kita katakan. Boleh disiarkan secara live, sebutkan di mana tempatnya, di tempat yang netral, dengan syarat di tempat yang netral. Ya, tidak di Lampung, tidak juga di kampung dia. Ya, di tempat yang netral. Saya tantang debat terbuka. Kalau dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada jawaban dari Imaduddin, maka boleh dipastikan semua yang dikatakan Imaduddin sebagai tesis ilmiah adalah palsu, bohong, dan dusta. Nah, nanti nomor telepon akan dicantumkan di layar video kita, di layar video ini nanti akan dicantumkan daripada nomor teleponnya. Silakan hubungi nomor telepon tersebut untuk teman-teman yang punya koneksi kepada Imaduddin atau kepada Hanif Farhan yang mengatakan bahwa proxy atau channel daripada Imaduddin. Al-Fakir Umar bin Abdullah Segaf, pimpinan Pondok Pesantren Darus Segaf, Waringin Sari Barat, Sukoharjo, Pringsewu, Lampung, Indonesia, warga asli Indonesia, pribumi Indonesia, bukan prilangit, menantang kepada Imaduddin, warga mana tuh, nggak tahu, untuk melakukan debat terbuka. Dikasih waktu 3 kali 24 jam. Tema debatnya 2. Pertama, terkait apakah betul tidak ada panggilan Habib di dalam Islam. Yang kedua, tentang nasabnya Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa radhiyallahu taala anhum wa ardhahum ajmain. Hanya 2 tema, saya tidak mau melebar tema kemana-mana. Kalau dalam waktu 3 kali 24 jam tidak ada tanggapan, berarti sudah bisa dipastikan bahwa apa yang beliau sampaikan adalah palsu, dusta, dan bohong. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya siap berdebat live seluruh dunia dengan siapa saja 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Pertama, tesis tentang kata kudusan mereka sebagai dunia Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa yakum min ahlil khair wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Semoga kita semua Allah jadikan orang-orang yang beruntung dan berbahagia di dunia juga di akhirat. Kalau mendengar narasi 2 orang tadi, yaitu dari pihak Ba'alawi yang diwakili oleh seorang Habib bernama Umar As-Segaf kalau tidak salah, beliau, saya heran kenapa menggunakan bahasa atau angka 3 ya. Menantang debat secara terbuka, disiarkan secara terbuka dengan Kiai Haji Imaduddin. Kalau dalam 3 hari 3 malam tidak ada tanggapan, 3 kali 24 jam kan 3 hari 3 malam, maka tesisnya semuanya dianggap palsu. Jauh-jauh hari sebelumnya Kiai Haji Imaduddin siap berdebat secara live, disiarkan di seluruh dunia, bahkan berdebat dengan ulama seluruh dunia. Ada kesamaan di sini, yaitu tentang status nasab Sadah Ba'alawi. Kalau Kiai Haji Imaduddin kamu simak lengkap mengatakan batil, ghairu sahih, mentok-mentok, doif, jiddan. Dan kalau Habib Umar, salah satu dari poin yang siap dia berdebat adalah tentang Sadah Ba'alawi. Kita abaikan soal Habib, kita abaikan juga soal tantangan debatnya Kiai Haji Imaduddin yang 2 hal yang lain, yaitu tentang dalil menghormati dzurriyyah atau tentang hadis-hadis yang bicara tentang ahlu bait itu tidak berkaitan dengan dzurriyyah Nabi yang ada sekarang, tapi hanya khusus yang muasir bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai netizen harus gembira dengan hal ini dan berharap ini bisa terjadi, biar ini menjadi sesuatu yang ada kepastian, setidaknya lebih maju dari sebatas tulisan disambut dengan tulisan atau kontainer mengkritik kontainer atau konten kreator membahas konten kreator yang lain.
Dan Habib Umar itu tidak menyebut nama saya, tapi justru menyebut nama Hanif Farhan. Karena Hanif Farhan ini dianggap sebagai proksi atau YouTuber di kubu Kiai Haji Imaduddin. Tadi malam saya live dengan salah satu orang yang keren ya, seorang peneliti, yaitu saya sebutnya Habib Rumail Abbas. Beliau juga saya sudah punya kontak pribadinya, siap berdebat. Tapi kalau beliau tidak suka bahasa debat, siap berdiskusi, siap berbicara dengan santai, ngobrol dengan santai dengan orang-orang yang masih membela atau menganggap bahwa penelitian Kiai Haji Imaduddin itu sebagai penelitian ilmiah. Jadi bukan debat, tetapi membedah penelitian Kiai Haji Imaduddin. Tetapi jelas, kalau saya simak dari ucapan-ucapan beliau semalam itu, secara garis besar mempertanyakan kenapa ini dianggap sebagai penelitian yang sudah ilmiah. Padahal banyak persoalan di situ. Telaah kritis terhadap sumber-sumber rujukan yang dijadikan rujukan oleh Kiai Haji Imaduddin, kitabnya Al-Ubaidili, tentang apakah Al-Ubaidili ketika tidak menyebut berarti final memang tidak ada nama itu, atau jangan-jangan Al-Ubaidili ini ketika peristiwa hijrahnya Ahmad Al-Muhajir masih usia belia 19 tahun sehingga mungkin pengetahuannya belum mencakup, atau setelah ditelaah kitabnya Al-Ubaidili ini memang tidak pernah menyebut dzurriyyah Nabi di luar daerah-daerah tertentu saja. Di mana daerah-daerah tertentu itu misalnya ketika menyebut 14 bersaudara dari salah satu keturunan Rasulullah itu hanya yang di daerah-daerah yang masih terjangkau oleh beliau, tapi tidak pernah sampai keluar ke daerah sejauh Hadramaut. Artinya kenapa bisa dijadikan ini hujah untuk menafikan nama Ubaidillah? Kira-kira begitu. Jadi saya berharap kalau ada orang yang siap mewakili Kiai Haji Imaduddin untuk mempertahankan tesisnya dan mau berdiskusi dengan santai, langsung komentar di konten saya. Kepada misalnya Sayyid Muhsin Official, kepada misalnya Kiai Haji Raden Bagus apa siapa itu? Raden Tumenggung, Kiai Haji Nur Ihya Surabaya. Misalnya juga Gus Hasan Assegaf, ini kalau tidak salah ketua LBM, Lembaga Basuh Masail Bekasi, yang saya tahu begitu. Dan kalau dengan saya tidak bisa berdebat, termasuk kalau MH TV itu enggak, dia pro Habib ya. Termasuk kalau saya tidak bisa berdebat. Kenapa? Karena saya sudah kandung pasang sebagai moderator. Kalau saya berdebat misalnya saya pro Kiai Imaduddin, seperti sandiwara saja. Saya sering mengkritik Kiai Haji Imaduddin. Atau misalnya saya pro Habib, ya seperti sandiwara saja. Saya juga sering mengkritik pro Habib. Jadi itulah untungnya kita menjadi orang di tengah. Jadi tidak relevan untuk ditantang berdebat. Kalau tidak relevan untuk ditantang berdebat, maka saya tidak akan mungkin bisa kalah. Walaupun tidak mungkin bisa menang. Kenapa? Karena saya tidak bisa berdebat. Ya mungkin tidak bisa karena saya pasti kalah karena lemah, atau memang posisi saya seperti live tadi malam, saya kan sudah pasang moderator. Yang naik ternyata dari kubu dalam tanda kutip yang lebih mempertanyakan atau tidak setuju dengan tesisnya Kiai Imaduddin. Sementara dari yang pro itu nggak ada yang naik. Artinya nggak ada yang naik itu nggak ada yang siap berdiskusi dengan rapi gitu ya. Begitu ya. Jadi semoga kalau saya live lagi nanti akan lebih rapi. Saya berharap sih perdebatan antara Kiai Haji Imaduddin dengan Habib Assegaf ini terjadi ya. Semoga ini sampai kepada Gus Hanif Farhan, lalu disampaikan kepada Kiai Haji Imaduddin, dan nomor-nomornya sudah ada di situ. Dan kalau misalnya ada pihak yang mungkin siap memfasilitasi seperti yang diminta oleh Habib Umar Assegaf itu, yang pertama daerahnya harus tengah-tengah, tidak boleh di barat di tempatnya Kiai Imaduddin, tidak boleh juga di Banten, di Lampung di tempatnya Habib Assegaf. Terus di situ ada orang-orang ahli ilmu yang akan mentashih nanti. Yang jelas ada moderatornya. Kita pikirkan, ya saya hanya bisa mensupport dulu, semoga ini bisa terlaksana. Tetapi kalau masalah 3 hari 3 malam tidak ada tanggapan atau tidak ada tanggapan lalu dianggap batal, ya saya kira itu membatalkan sepihak namanya. Kenapa? Karena mungkin saja Kiai Haji Imaduddin belum mendengar, atau mungkin saja Kiai Haji Imaduddin punya pertimbangan yang lain ya. Allahumma hdina ada sabil, kita tunggu saja ini segera terwujud. Biar ini cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.